Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai tentang renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 16 yang berbunyi, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah durasi seumur hidup, peperangan keinginan daging, dan keinginan roh. Sejarah dunia telah mencatat bahwa ada durasi perang yang berlangsung dalam waktu yang begitu panjang sekali. Durasi antara tahun 711 sampai dengan tahun 1492. Jadi berlangsung selama 781 tahun. Perang itu dari generasi ke generasi, tetapi tetap ada endingnya juga. Di dalam kehidupan kita, umat manusia ini ada sebuah perang yang durasinya berlangsung bukan hanya 781 tahun, akan tetapi berdurasi seumur hidup kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus. Itulah peperangan antara keinginan Roh Kudus dan keinginan daging kita. Kita selalu berada pada zona perang ini. Tidak ada di antara kita yang sudah mengaku sebagai pribadi orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, yang kebal atau terbebas dari keinginan daging selama masih hidup di dalam dunia ini. Keinginan daging adalah hal yang berlawanan dengan keinginan roh. Berlawanan berarti betul-betul bertolak belakang. Jelas tidak bisa disatukan. Kadangkala kita merasa sedih ketika mengenal bahwa ada seseorang yang baik dalam perilaku kehidupannya. Dia dikenal sebagai pelayan firman Tuhan yang setia, tetapi terjatuh ke dalam dosa. Mungkin ketika kita mendengar ceritanya itu, kita agak merasa bahwa tidak mungkin, tidak percaya tentang apa yang terjadi mengenai orang itu. Bisa saja terjadi pada diri seseorang yang sudah sangat lama melayani Tuhan di dalam suatu institusi persekutuan jemaat Kristen. Dapat saja kita katakan bahwa tidak masuk akal ia jadi jahat sebegitu rupa. Biasanya kalimat-kalimat seperti itu terlontar ketika mendengar seorang Kristen yang kita kenal baik terjatuh ke dalam dosa. Ada banyak faktor yang pastinya yang bisa menyebabkan hal tersebut, tetapi faktor utamanya adalah hidup yang sudah tidak berjalan lagi di dalam pimpinan maupun tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Kita harus hidup di dalam roh atau berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus dalam kebenarannya saja. Kata hiduplah pada nas renungan kita pada hari ini secara rufiah berarti supaya kita tidak mengikuti keinginan daging kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 17 ini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hidup kita di dunia ini haruslah mau mengikuti tuntunan Roh Kudus, bukan seminggu sekali, melainkan setiap harinya, setiap waktunya. Pimpinan Roh Kudus pasti tidak pernah salah
dan tidak akan berdosa, karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri yang ada di hati kita. Sebelum mengenal Kristus, kita akan selalu kalah dalam zona peperangan. Akan tetapi sadarilah, hanya karena karya Kristus di dalam Roh Kudus itu sajalah, maka kita bisa dimenangkannya di suatu peperangan melawan keinginan daging. Oleh sebab itu, mari kita berjalan terus mengikuti bimbingan Roh Kudus melalui firman-Nya, dan doa-doa kita senantiasa jangan sampai kita lengah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Jangan pernah kami lebih mengutamakan untuk hidup di dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami yang hanya mau mengikuti, menuruti keinginan daging kami. Karena sungguh telah nyata keinginan daging itu adalah berlawanan dengan keinginan Roh Kudus sendiri yang ada dalam hati kami, yang selalu mengingatkan kami. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Karena dengan adanya keinginan roh yang berlawanan dengan keinginan daging kita itu, maka kita harus sadar sehingga kita setiap kali tidak melakukan apa yang menurut keinginan kehendak kedagingan kami, tapi kami menuruti keinginan Roh Kudus itu sendiri. Tuntunlah kami Bapa di dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan itu, supaya kami tetap setia, taat melakukan firman-Mu. Kami percaya Tuhan mau dengar harapan dan doa kami ini, karena kami hanya berdoa bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.